Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 25. Mencari informasi. Setelah berdebat dengan Kania, Yuan pun segera keluar dari dalam restoran. Yuan mengemudikan kendaraan menuju ke arah perusahaannya. Setelah tiba di sana, Yuan segera memarkirkan kendaraannya dan langsung masuk ke dalam bangunan mewah tersebut. Pagi Tuan, Sekretaris Aldo datang menghampiri Yuan. Pagi Aldo, apa agenda hari ini? Yuan tanpa menghentikan langkah kakinya. Tidak ada agenda penting Tuan, cuma ada beberapa berkas yang harus Tuan tanda tangani. Aldo membuka pintu buat Yuan. Mana berkas-berkas itu? Semuanya sudah ada di atas meja Tuan. Yuan segera menuju ke arah meja kerjanya dan duduk di sana. Satu persatu berkas ditanda tanganinya hingga selesai juga semuanya. Dari arah pintu muncul Lydia, lalu mendekat ke arah Yuan dan duduk di pangkuannya. Lydia, jaga sikapmu. Cepat berdiri, ucap Yuan pada Lydia. Masa begitu saja kamu marah? Lydia segera berdiri dan duduk di sudut meja. Ini kantor Lydia, bukan tempat untuk bermadu kasih. Lagian, kenapa kamu datang kemari tanpa memberitahuku terlebih dulu? Apa harus begitu? Bahkan calon istrimu sendiri harus bilang dulu padamu kalau dia mau datang kemari. Tentu saja, kantor ini ada aturannya. Jadi, setiap orang wajib menaati. Sayang, kenapa kamu sekarang berubah padaku? Semalam kamu pergi meninggalkanku di pesta itu. Lalu sekarang kamu marah-marah tidak jelas. Sudahlah Lydia, jangan tambah lagi pusing kepalaku ini. Kamu pulanglah sekarang, soalnya aku lagi sibuk. Tapi Yuan, aku datang kemari untuk membicarakan pesta pernikahan kita. Aldo, tolong antar Lydia keluar. Baik Tuan, Nona Lydia, silakan keluar. Yuan, kenapa kamu tegas sekali mengusirku? Lydia melangkah keluar diikuti oleh Aldo. Lydia terus melangkah dengan raut wajah kecewa. Perlakuan Yuan barusan membuatnya benar-benar tidak terima. Pasti ada sesuatu yang sudah terjadi sebelum aku datang ke kota ini. Kenapa tiba-tiba saja dia berubah seperti itu? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menemui Raka. Pasti dia tahu soal ini. Kania segera menuju ke parkiran dan masuk ke dalam mobil. Kania mengemudikan kendaraannya menuju ke restoran dengan perasaan kesal. Awas saja kalau sampai Yuan memiliki kekasih lain. Perempuan itu akan berhadapan denganku. Ucap Lydia di sela-sela perjalanan menuju ke arah restoran. Tidak lama kemudian mobil Kania pun berbelok masuk ke dalam area restoran. Setelah memarkirkan kendaraannya, perempuan cantik itu langsung melangkah ke arah pintu utama. Silakan Nona, sambut Gabriel yang berdiri di depan pintu. Gimana Raka? Pak Raka ada di dalam ruangannya. Apa Anda mau saya memanggilkan beliau untuk Anda? Tidak usah, saya bisa sendiri. Kamu sudah berapa lama bekerja di restoran ini? Saya sudah 2 tahun, Nona. Memangnya ada apa Nona menanyakan itu? Tidak ada maksud apa-apa. Apa kamu pernah melihat Yuan membawa perempuan kemari? Kalau itu, saya belum pernah melihat. Tapi apa? Baiklah, aku tahu maksudmu. Lydia mengeluarkan uang dari dalam tas kecilnya dan menyerahkan kepada Gabriel. Dengan cepat, Gabriel mengambil uang itu dari tangan Lydia. Kalau begini kan lancar urusannya. Nona bisa menggali informasi dari saya, asal Nona lancar juga mengalirkan dana pada aku.
Kalau itu, kamu tenang saja. Semuanya bisa diatur. Sekarang, lanjutin ceritamu tadi. Saya tidak pernah melihat Tuan Yuan membawa perempuan kemari, tetapi kalau mengantar, hampir tiap hari. Maksud kamu apa? Jangan membuatku semakin bingung. Coba Nona lihat perempuan yang duduk di meja kasir itu. Saya curiga dia ada hubungan dengan Tuan Yuan. Maksud kamu Kania? Bukankah dia bekerja di rumah Tuan Yuan sebagai asisten rumah tangga? Dengar-dengar memang begitu Nona. Tapi apa Anda tidak curiga? Masa ada asisten rumah tangga dapat perlakuan khusus dari majikannya, diantar jemput tiap hari, dan dibebaskan bekerja di tempat lain? Lama Lydia berpikir, hingga dia mengangguk kecil. Benar juga katamu. Kalau ada informasi tentang Yuan, segera beritahu padaku. Soal bayarannya, kamu tenang saja. Lydia meninggalkan Gabriel menuju ke arah meja kasir, di mana Kania sedang duduk di sana, sambil mencatat pesanan para tamu restoran. Hai, kamu. Ini kan gadis yang bersama Yuan malam itu, ucapkannya dalam hati. Iya Nona, ada apa? Selain sebagai asisten rumah tangga di kediaman Tante Wulan, apa kamu juga mempunyai hubungan spesial dengan calon suamiku? Maksud apa Anda Nona? Saya benar-benar tidak paham. Ada hubungan apa kamu dengan Yuan? Sepertinya dia memperlakukanmu dengan sangat istimewa dibandingkan para asisten rumah tangga yang ada di rumahnya. Kalau itu, Anda boleh tanya langsung dengan Tuan Yuan. Maaf Nona, saya lagi sibuk, jadi ada baiknya kita lanjutin obrolannya lain waktu. Tapi aku belum selesai bicara denganmu. Cepat katakan, ada hubungan apa kamu dengan Yuan? Suara Lydia meninggi, hingga orang-orang dalam restoran itu mengalihkan pandangannya pada mereka. Ada apa ini Lydia? Kenapa kamu membuat keributan di restoranku? Raka yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Coba lihat dia. Aku tanya ada hubungan apa dia dengan Yuan. Dia hanya diam, malah menyuruhku untuk pergi. Sudahlah Lydia, jangan mengganggu pekerjaan Kania. Hari ini dia sangat sibuk. Ada baiknya kita bicara di sana saja. Raka melangkah ke arah meja kosong, tempat di mana dia, Yuan, dan Geo sering duduk bertiga. Jangan sampai aku tahu kalau kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu akan tahu sendiri akibatnya. Lydia meninggalkan Kania yang sama sekali tidak peduli dengan ucapannya. Duduklah, ucap Raka. Dengan berat hati Lydia pun duduk. Raka, coba ceritakan yang sesungguhnya. Apa selama ini Yuan memiliki kekasih lain selain aku? Kenapa kamu sampai kepikiran ke arah sana? Akhir-akhir ini, Yuan berubah. Malam itu dia meninggalkanku begitu saja di pesta, sedangkan tadi di kantornya, dia menyuruhku untuk pergi. Itu yang membuatku semakin curiga padanya. Mungkin Yuan banyak pekerjaan, jadi dia menyuruhmu pergi untuk sementara waktu. Tidak biasanya Yuan seperti itu. Akhir-akhir ini, dia sangat berubah semenjak perempuan itu tinggal di rumahnya. Apa kamu tahu ada hubungan apa di antara mereka? Kalau kamu tanyakan itu padaku, maka jawabanku, aku tidak tahu. Kenapa tidak sekalian kamu tanyakan pada orangnya? Mana mungkin Yuan mau mengaku? Kalau begitu, aku akan selidiki sendiri. Lydia berdiri dari tempat duduknya dan melangkah keluar. Andai saja kamu tahu status Yuan dan Kania sesungguhnya, mungkin apa yang akan terjadi padamu Lydia. Tatap Raka melihat kepergian Lydia. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kania sudah bersiap-siap untuk pulang. Kaneli, Kania pulang dulu. Dan selamat bertugas. Iya, Kania kamu hati-hati di jalan. Dan salam sama pangeran tampan itu. Masuk kakak, Tuan Yuan. Siapa lagi? Balas Nelly sambil tersenyum.
Bereslah kalau itu. Baiklah, saya pulang dulu. Bye. Kania berbalik dan melangkah ke arah pintu keluar. Bye, balas Nelly lalu duduk menggantikan Kania sebagai kasir.